Permisi Pak Agus. Ya Pak. Ya, saya mau tanya Pak Agus. Pak Agus pemilik warung yang di depannya yang kena gusur itu ya? Betul Pak. Oh, itu bangunan bikin sendiri kan Pak Agus? Bangunan boleh orang tua saya boleh bikin sendiri Pak. Tahun 90. Oh, Pak Agus diganti rugi sama CSD. Kalau sama CSD tidak, tapi melalui dari kelurahan. Berapa duit digantinya? Nominalnya setelah rapat dengan RW setempat, dalam arti kata RW 08 segala macam, saya terima itunya 18 juta karena bangunan saya bangunan permanen plus ditambah dengan ini akhirnya total semuanya 22 juta. 22 juta Iya. Pak Agus dapat. Itu kan warungnya Pak Agus produktif ya? Produktif Pak. Di situ saya melayani selain counter pulsa, di situ juga saya melayani warung nasi Galunggung Pak. Oh, siap. Lumayan juga penghasilan per bulan. Alhamdulillah. Per hari ya. Alhamdulillah Pak, mencukupi baik anak istri saya dan juga saya bisa membantu saudara-saudara saya yang berkebutuhan. Dengan digusurnya itu kan Pak Agus harus buka warung lagi nih, sewa lagi tempat. Otomatis Pak. Iya, otomatis saya buka warung lagi. Ya mungkin, ya saya juga bingung Pak. Nyari tempat itu kan tidak semudah dengan kita membalikan telapak tangan Pak. Jadi boleh dibilang tempat saya itu boleh dibilang tempatnya strategis Pak dan juga menghasilkan gitu. Ya itulah saya bilang. Dan kalau mungkin saya cari tempat-tempat lagi, bisa saya cari tempat lagi, tapi tidak seperti yang tempat awal. Gitu. Jadi omset menurun ya. Jauh Pak. Ya apalagi di kondisi begini Pak, kondisi pandemi gini. Kita ditimpa ya namanya memang itu udah kebutuhan Pak ya, model seperti kebutuhan kita, kewajiban kita selaku kepala rumah tangga, anak-anak kita, sekolah kita, apalagi di masa pandemi ini hidup susah boleh bilang ya udah bisa bertahan aja udah bagus Pak. Itu warung Pak Agus yang nomor 2 itu diganti semua, yang tukang jahit, terus kiosnya Pak Agus sama warung nasi Galunggung. Ya. Sama apa lagi yang dikena? Dari total dana yang diberikan kelurahan Pak kepada Pak Lurah, yang menurut Pak Lurah itu hanya diberikan untuk yang terdampak. Yang terdampak itu pertama tukang jahit, kedua saya, ketiga warung nasi Galunggung. Dalam rapat dengan RT RW setempat, jadi dari dana kurang lebih sekitar 70 juta itu dibagi untuk tiga yang terdampak bangunan, ya warung tukang jahit, warung rokok Konterpes Galunggung. Itu ditambah lagi ada 3 gerobak yang terdampak, pedagang gerobak yang terdampak. Pertama nasi goreng, kedua tukang gorengan, ketiga tukang ketoprak. Nah, dan juga di situ yang terdampak aula Pak, dia pagarnya terdampak dari pelebaran jalan. Kena juga. Di situ memang pihak waskita selain mereka terdampak juga pihak waskita berbicara akan bertanggung jawab perapihan jalan itu ya. Dan juga dana dari 70 juta itu dalam rapat itu selain warung yang terdampak dan 3 gerobak terdampak serta aula, sisa dari itu dimasukkan ke kas RW Pak. Ada kas RW. Ada kas RW, iya. Terus yang kena dampak itu kan banyak. Betul. Pangkalan ojek dapat penggantian nggak ojek bisa? Nggak ada. Pangkalan ojek, pangkalan beca. Di situ kadang-kadang kalau malam ada ojek, itu tidak dapat. Tidak dapat. Nggak tahu itu. Berarti mati dong ini. Dengan sendirinya mati. Dengan sendirinya tidak menghasilkan gitu. Dalam arti kata ya memang kalau untuk sekarang ini sebelum dipergunakan, sebelum dapat izin ya kadang-kadang masih ada, tapi untuk selanjutnya nggak tahu gitu Pak. Siap. Jadi Pak Agus dapat penggantian warung bangunan ya. Betul. Dari kalau kelurahan istilahnya bukan ganti bangunan Pak, namanya kerohiman. Kerohiman. Iya.
Pak Agus kira-kira puas tidak dengan sumbangan apa ganti yang 22 juta itu? Kalau dinilai dengan Kondisi kondisi bangunan, terus kalau kita membangun itu tidak sesuai, Pak. Oh, Tidak sesuai. berarti rugi ya. Kalau boleh dibilang ganti rugi, Pak. Iya, iya. Ganti rugi. Karena memang di situ bukan kelurahan tuh bukan boleh dibilang ganti rugi, tapi dibilangnya kerohiman. Oh, Iya. Dari dana yang 70 juta itu. sebenarnya tidak puas ya dengan kinerja itu ya. Karena Habis gimana, Pak? Iya, apa gitu. Ya kita cuma rakyat kecil, orang biasa, mau diapakan gitu. Jadi kita mau ngadu ke sana juga kita nggak punya kekuatan apa ya. Memang masalahnya ini kan sudah ditekel kelurahan, Pak. Siap, Gitu. siap, bagus. Jadi kami tuh warung-warung yang di depan itu tidak diajak musyawarah. oh, tidak ada Iya, suara. seharusnya ya kami itu bukannya Selatan menuntut hak kami, wajar kalau dibilang kami yang terdampak diajak musyawarah, dalam arti kata ya baik pihak pengembang CSJ atau kelurahan ya tolonglah dimusyawarahkan kami, tapi tiba-tiba kami hanya disuruh mengosongkan ini ada dana sekian, mau terima syukur, nggak terima ya memang kondisinya begitu gitu ya, mau nggak mau mungkin kami boleh dibilang seperti buah si malakama, Pak, gitu. Kita nggak terima, kita tetap harus pindah, ya, gitu. Kita terima pun untuk cari pindah lagi kita juga repot. Baik, kalau begitu Pak Agus, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, Ya, nanti kami juga akan menelusurin ke Pak RW, ke Pak Lurah, ke Wika, sama ke CSG. siapa? Ya. Terima kasih ya Pak Agus ya. Terima kasih, Pak, Ya. kembali, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Martin. Saya mau tanya tentang kios Pak Martin yang digusur sama tol. Apakah Pak Martin dapat ganti untung atau ganti rugi? Ganti rugi lah pasti. Ganti rugi ya. Jadi kalau ganti rugi itu berarti kalau buat bangun lagi kios gitu nggak cukup dong? Ya jauh lah. Oh iya. Dari kata cukup sangat jauh lah. Memang Pak Martin diajak musyawarah sama tol atau sama Pak Lurah? Kayaknya dari pihak tol tidak, dari pihak kelurahan juga tidak. Terus waktu penggantian itu gimana ceritanya? Itu pertemuan saya dengan Pak Lurah di kantor Pak Lurah. Penyampaian Pak Lurah secara pribadi, bukannya kita ketemu untuk cari solusi atau ngobrol cari temu, bukan. Oh iya. Itu obrolan pribadi. Oh, bukan diundang musyawarah itu bukan? Bukan. Dadakan ya? Dadakan. Oh. Semuanya serba dadakan. Kan tiga kios itu yang diganti. Betul. Ya, 3 kios itu digantinya sama Pak Martin? Oh tidak. Tidak ya? Tidak, saya dapat 25 juta. Agus 22 juta. Sama Bang Akib 9 juta. Sisanya kas RT sama untuk gapura. Sama untuk Gas RT sama untuk RW. Kas RT RW sama untuk apa tuh gedungnya kalau nggak salah ya. Gedung. Totalnya saya terima bertiga itu 25 juta lah. Oh, Pak Martin dapat 25 ya? 25, jadi totalnya 25, 22, 47, tambah 9, 47, 58. 56. 55 dong. Oh, 55 ya? Saya Oh, bertiga. 25 ya? Saya bertiga 55 dong. Oh, iya ya. Sisanya itu untuk ya itulah. Berarti ini nggak cukup ya? Nggak puas ya Pak Martin ya? Penggantian gitu ya? Ya iyalah. Oh, iya. Itu kan bukan aset desa. Ya kan peninggalan orang tua saya. Oh, iya. Peninggalan orang tua yang dianggap aset desa. Karena Iya, waktu itu orang tua diakui desa. diwakafkan untuk jalan. Ternyata Bukan diwakafkan, bukan diwakafkan ya. Oh, digunakan. Digunakan untuk jalan. Beda loh kata Oh, iya, wakaf iya. sama digunakan tuh beda. Oh, iya. Gitu. Digunakan untuk jalan warga karena tidak ada jalan, bukan diwakafkan, bukan. Oh, iya. Gitu.
Oh baik Pak Martin, karena kita konfirmasi ke Pak Martin buat laporan juga ke PTWK, apa benar uang itu nyampai yang apa dikeluarkan sama PT ini CSJ. Baik, terima kasih Pak Martin. Ketidakpuasan Pak Martin juga nanti akan kita sampaikan. Oke, siap. Ya, mungkin cerita ini akan berlanjut sampai selesai. Ini menurut Pak Ubay baru DP, belum pelunasan. Nanti umpama ada perkembangan ke depan, Pak Martin akan kita kabarin lagi. Iya, sampai siap. gapura jadi. Siap. Makasih ya Pak Martin. Ya, sama-sama. Cukup.